aja. Silakan Mbak, perkenalkan diri dulu. Nama saya Lili Saputri, umur saya 19 tahun. Oke, Mbak asalnya dari mana ya? Saya dari Bandung. Dari Bandung. Iya. Oke, kalau begitu saya manggilnya Teteh aja kali ya. Iya boleh. Teteh. Oke, berarti aja. Teh Lilis ya. Teh Lili. Oke, baik. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Dinda Raba Hidayat. Di sini saya sebagai konselor yang akan menemani Mbak Lilis hari ini. Dan silakan Mbak Lilis bercerita senyaman Mbak Lilis mungkin. Silakan posisi duduknya juga senyaman Mbak Lilis aja. Jadi biar Mbak Lilis nanti tenang dan nyaman juga untuk menyampaikan cerita atau informasi dari Mbak Lilis ya. Oke. Baik, sebelumnya Mbak Lilis nggak perlu ragu, Mbak Lilis nggak perlu risau untuk kerahasiaan informasi atau masalah atau cerita dari Mbak Lilis, karena kita akan menjaganya dengan sebaik mungkin. Kita akan menjaga kerahasiaan Mbak Lilis, tidak akan sampai bocor kepada orang lain. Jadi Mbak Lilis silakan cerita aja senyaman Mbak Lilis mungkin, seenak Mbak Lilis mungkin ya. Oke, baik, Mbak Lilis silakan Mbak Lilis ceritakan apa yang ingin Mbak Lilis ceritakan kepada kami ya. Silakan, jadi Mbak Lilis silakan ceritakannya aja senyaman mungkin. Jadi saya lulusan tahun kemarin ya Bang, saya fresh graduate. Saya ingin sekali bercerita. Cuman entah kepada siapa saya bercerita gitu kan. Jadi saya datang ke sini. Saya ingin seperti orang-orang sebenarnya Mak. Dalam perihal seperti mereka melanjutkan ke perguruan tinggi negeri, bisa bekerja juga, mungkin ada yang bekerja. Tapi saya sendiri yang saya sekarang alami, saya tidak bekerja, saya tidak melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Mungkin faktor untuk tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi negeri karena faktor ekonomi. Oke, jadi Mbak tuh merasa iri dengan teman-teman Mbak yang berkuliah, yang sudah mendapat pekerjaan gitu. Oke. Sebelumnya Mbak apa selesai Mbak sekolah, Mbak langsung kerja, atau Mbak dari selesai sekolah sampai sekarang emang nggak dapat kerjaan? Iya, saya tidak dapat pekerjaan, saya tidak kuliah. Dari awal Mbak lulus SMA gitu. Oke, jadi Mbak teman-teman Mbak itu ada yang berkuliah, ada yang bekerja gitu kan. Jadi Mbak merasa kayak iri gitu ya. Iya, dan minder juga sih sebenarnya mah. Jadi saya tuh harus seperti apa gitu. Masa saya mau stuck di sini aja gitu, nggak mungkin. Masa depan saya juga harus diolah nih, harus seperti apa saya sebenarnya. Oke, jadi Mbak nih merasa cemas akan masa depan Mbak ya. Betul sekali. Oke, jadi Mbak merasa cemas dengan masa depan Mbak karena sekarang Mbak juga belum mendapat pekerjaan gitu ya. Atau kalau misalnya di lingkungan kerja, di lingkungan keluarga Mbak, itu apakah orang tua menuntut Mbak, ayo cepat kerja gitu, apa gimana? Sebetulnya balik lagi kepada diri saya sendiri gitu kan. Karena saya juga harus ngasih feedback terbaik kepada orang tua. Mungkin ketika orang tua berbicara seperti itu, ada aja kan, pasti ada berbicara seperti itu. Mungkin mereka juga ingin melihat anaknya tidak seperti ini aja gitu, kayak gitu. Oke, jadi orang tua juga sebenarnya tidak ngomong tapi menginginkan gitu. Mungkin ada aja ya, cuman tidak diekspresikan, tidak diutarakan kepada. Ya. Oke, baik. Sebelumnya Mbak, saya minta izin ya sama Mbak, saya untuk mencatat informasi yang Mbak utarakan ya, boleh? Ya, boleh. Oke, baik, terima kasih. Jadi Mbak nih merasa cemas akan masa depan karena karena Mbak belum mendapat pekerjaan ya dari lulus SMA gitu. Terus perasaan Mbak sekarang nih gimana? Perasaan ya pasti sedih juga ada ya, sedih pasti, kecewa juga ada gitu kan. Minder sih, paling minder. Jadi bingung aja, stuck, masa harus kayak gini aja gitu kan. Melihat orang lain udah pada ngerjain tugas tuh kuliah atau kayak gimana, sedangkan saya di sini cuma diem. Kalau main HP gitu kan. Kalau main sama teman-teman adalah beberapa bagian teman yang memang kesibukannya tuh masih bisa diminimalisir gitu kan, kayak main gitu. Sebenarnya saya diem gitu. Sebenarnya bosan juga sama kehidupan yang gini-gini aja gitu. Oke, baik. Terus apakah Mbak udah usaha apa aja yang Mbak udah lakukan gitu?
untuk mengatasi hal ini? Ya, saya sudah melamar sebetulnya dari beberapa perusahaan-perusahaan, dari CV-nya sudah saya siapkan, dari pendaftaran pelamaran ya, melamar secara online atau langsung juga saya sudah pernah. Mungkin karena belum rezeki ya, jadi seperti ini gitu masih diam. Ya, jadi Mbak ini ya apa namanya, perasaannya tuh kayak bingung ya, karena harus gimana lagi gitu ya, Mbak harus berusaha udah gitu, tapi emang mungkin belum ininya ya, belum rezekinya gitu. Oke, baik. Terus apakah yang Mbak rasain selain itu apa lagi gitu? Yang dirasakan sebetulnya rasa iri, jadi tuh nggak boleh sih sebenarnya ya kan, lihat teman-teman pada kalau sekarang kan zamannya Zoom ya kan, gitu ngelihat teman-teman pada belajar dulu, pengen gitu ngerasain sebenarnya, pengen ngerasain seperti itu loh, yang bekerja tuh seperti itu loh gitu. Apakah Mbak berpikiran bahwa ini adalah takdir dari Tuhan, atau Mbak berpikir bahwa mungkin ini yang saya yang kurang berusaha, bagaimana gitu? Pikiran Mbak ini seperti apa gitu? Kalau takdir mungkin masih bisa dirubah ya kan, ada yang bisa dirubah gitu. Jadi saya berpikir saya harus lebih berusaha lagi, lebih gigih lagi, lebih yang giat lagi gitu. Saya tuh harus seperti apa nih? Plan saya seperti apa, kayak gimana, dari itu yang harus saya usahakan gitu kan. Dan sekarang saya juga masih berusaha, meskipun ya hasilnya selalu begitu, mungkin emang begitu jalannya aja. Jadi terus Mbak biasanya mengatasi kecemasan atau kebingungan Mbak ini dengan apa gitu? Apa Mbak itu main gadget gitu, jadi biar Mbak tuh nggak terlalu memikirkan hal itu gitu? Jadi cara mengatasi Mbak itu seperti apa? Saya main Mbak. Main keluar? Iya. Jadi saya keluar, mau sendiri mau bareng-bareng, yang penting saya main bisa melepas gitu. Oke. Oh, jadi dengan Mbak jalan-jalan gitu ya, main dengan teman-teman, Mbak bisa lebih tenang gitu, bisa lebih nyaman. Kadang saya juga bisa open mind di situ. Oh iya, karena saya yakin di keterpurukan saya nih yang seperti sekarang masih ada gitu loh yang lebih terpuruk gitu. Jadi kalau setiap jalan-jalan melihat orang tuh yang ya mohon maaf gitu kan, yang ada di bawah, oh iya, jadi saya masih bersyukur loh harus seperti ini gitu, dibanding orang-orang yang ada di bawah saya gitu. Jadi ya iri saya karena selalu melihat ke atas gitu. Oh, jadi rasa iri Mbak itu karena Mbak selalu melihat orang-orang yang lebih dari Mbak. Iya. Oke, baik. Terus apakah ada nggak sih dampak untuk kehidupan Mbak sehari-hari karena masalah ini? Misalnya Mbak kayak lebih sensitif Ya, saya sensitif seperti halnya jika teman-teman menanyakan sekarang gimana gitu kan, kalau misalkan lagi main nih, sekarang gimana, oh sekarang sibuk apa gitu kan, ketika yang lain menjawab oh saya sibuk ini gitu kan, saya menjawab apa ya gitu kan. ya, jadi Mbak emang benar-benar merasa minder banget ya sama teman-teman. Ada beberapa teman yang udah tahu gitu kan, jadi mereka bilang udah kamu harus semangat katanya, terus berusaha, karena yakin Allah itu pasti ada itu nolongin kamu gitu kan. Jadiin aja tuh yang tinggi-tinggi yang kamu selalu iri itu jadi motivasi gitu. Oke, baik. Jadi emang ada juga teman-teman Mbak yang suka ngasih motivasi. Iya. Oke, jadi terus motivasi dari mana lagi nih yang Mbak dapat yang bisa membuat Mbak semangat kembali? Orang tua, karena saya ingin memberikan hal yang terbaik. Pasti setiap anak ingin memberikan hal terbaik kan untuk orang tua dan untuk diri sendiri juga dan orang-orang di sekitar saya gitu. Oke, apakah ada nggak sih Mbak dampak dari permasalahan itu ke fisik Mbak, apa ke lingkungan keluarga Mbak gitu? Ada sih, saya kecil sekarang ya Mbak ya. Oh gitu. Oh, jadi Mbak terlalu banyak pikiran gitu, jadi Stres saya Mbak, depresi, aduh ya Allah. nah, jadi Mbak emang stres udah banyak, terlalu memikirkan ini, jadi Mbak jadi jarang makan apa gimana jadi kecil gini? Batin ya Mbak, seperti Oh. batin. Oh iya, iya. Jadi Mbak terlalu banyak pikiran jadi berpengaruh kepada fisik Mbak gitu. Iya. Tapi Mbak makan lancar ya? Makan ya Mbak, cuman yang namanya otak hati gitu kan selalu apa ya, bertabrakan gitu. Apalagi otak selalu mikir makan ya makan, tapi otak mikir, sampai tidur juga kayak merem ya merem, tapi otak selalu putar gitu karena memikirkan ya aku mesti kayak gini aja gitu kan. Jadi emang bener ruwet gitu ya Mbak ya? Kayak kabel Rumit banget gitu ya.
Mbak dari apa namanya, setelah Mbak dapat motivasi dari teman-teman gitu kan, dari apa namanya, dari keluarga juga, terus yang Mbak pikirkan, jadi saya ini harus apa gitu loh. Apa yang Mbak pikirkan untuk masa depan Mbak, yang Mbak udah pikirkan tapi gagal lagi, yang udah Mbak lakukan, usaha yang Mbak udah lakukan tapi gagal lagi, dan sekarang ini solusi yang Mbak punya apa? Solusinya ya terus belajar biar jadi karena waktu kemarin ke belakang gitu kan, saya terpuruk gitu, kayak orang-orang pada kuliah, pada bekerja gitu kan, tapi saya enggak, ngerasa sendiri kan di situ, kayak ngerasa benar-benar beban banget gitu, nggak ada yang nemenin, nggak ada yang wah gimana gitu kan. Tapi setelah teman-teman ngasih motivasi, ngasih semangat, dan saya yakin gitu ternyata masih ada loh orang-orang yang care gitu, yang saya peduli. Di situ saya berpikir oke, aku harus lebih giat lagi gitu, jangan sampai kamu nggak sendiri loh, kamu ada yang nyemangatin gitu, kamu nggak sendiri, kayak gitu aja. Jadi selain saya terpaku sama ucapan teman-teman, saya juga yakin sama diri saya sendiri bahwa saya bisa. Oke, baik. Jadi Mbak emang udah solusi Mbak, solusi Mbak berarti Mbak meyakinkan diri sendiri. Iya, yakin harusnya. Oke. Boleh tahu nih, saya nanya ya Mbak ya? Ya, boleh. Kalau boleh tahu, harapan Mbak awalnya datang ke layanan psikologi kami ini apa? Harapannya saya kesini dan bercerita kepada mbaknya atau tetehnya mungkin ya, saya bisa lebih tenang gitu, dan bisa lebih semangat lagi menghadapi kehidupan ini gitu, yang lebih nyata gitu. Gitu sih, lebih tenang aja. Terus sekarang apakah harapan Mbak ya, apakah yang Mbak harapkan untuk datang ke sini apakah sudah tercapai menurut Mbak? Ada beberapa yang sudah tercapai, mungkin lebih merasa tenang gitu. Oke, Mbak, jadi sekarang udah merasa lebih tenang dari sebelumnya ya, sebelum Iya. bercerita. Karena unek-unek yang saya ingin ceritakan kepada siapa lagi gitu kan, saya bingung gitu. Karena cerita Mbak yang udah Mbak pendam sekarang udah keluar ya, Iya. udah terkeluarkan, terus Mbaknya jadi lebih nyaman, lebih tenang gitu. Oke, baik. Mbak, saya mengambil kesimpulan dari cerita Mbak ya, jadi Mbak ini merasa cemas gitu kan, merasa minder dengan teman-teman Mbak juga gitu kan, terus Mbak merasa takut, merasa khawatir dengan masa depan Mbak, yang karena Mbak sekarang juga saya mengambil kesimpulannya dari cerita Mbak, berarti Mbak ini maksudnya merasa khawatir, merasa cemas akan masa depan Mbak, karena sekarang Mbak belum mendapat pekerjaan ya, dari awal keluar SMA gitu sampai sekarang Mbak belum punya pekerjaan, jadi Mbak merasa khawatir dengan masa depan. Mbak juga merasa minder dengan teman-teman ya yang sudah berkuliah, yang sudah bekerja gitu, jadi Mbak juga nggak tahu harus bercerita kepada siapa lagi gitu kan, makanya Mbak datang ke layanan psikologi kami gitu ya. Oke, baik. Saya sebelumnya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Terima kasih ya Mbak ya. Iya, karena Mbak sudah mau bersedia untuk datang ke layanan psikologi gitu kan, karena emang jarang untuk orang-orang bisa mengutarakan isi hatinya gitu ya dengan secara nyaman seperti Mbak tadi. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sama Mbak yang sudah bersedia datang ke sini, sudah bersedia untuk bercerita. Pokoknya semangat terus buat Mbak ya, semoga Mbak bisa mendapat pekerjaan yang Mbak inginkan. Amin ya Allah. Pokoknya terima kasih ya Mbak sudah datang ke sini. Pokoknya Mbak selalu semangat ya buat Mbak. Terima kasih Mbak. Terima kasih juga ya Mbak. Kalau gitu saya pamit pulang. Ya Mbak, terima Terima kasih kasih ya. Hati-hati Mbak. Oke, baik.